Pemirsa, salah satu contoh masih tingginya kebutuhan impor di sektor UMKM terjadi pada produk pakaian dan aksesoris. Industri tekstil sempat mengeluhkan terkait maraknya impor produk tekstil dan garmen saat pandemi ini. Padahal pada kuartal 1 tahun 2020 barang impor di pasaran minim hingga kondisi pasar yang sangat mendukung produk lokal. Berikut kita lihat datanya. Baik. Yaitu dia data impor pakaian dan aksesoris. Kita ke Pak Isan, melihat angka ini sebenarnya masih cukup tinggi dong ya. Kalau misalnya kita lihat, padahal produksi dalam negeri juga masih tetap jalan. Bagaimana bisa bersaing begitu? Ya, ini kan karena kebijakan kita menandatangani masyarakat ekonomi ASEAN. Kita menandatangani juga yang namanya perjanjian AFTA atau ASEAN Free Trade di zona kita. Jadi kita adalah memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita adalah tujuan pasar. Akhirnya apa? Kita bersaing dengan produk-produk impor, dan terbukti kan produk impor besar sekali pada saat masa pandemi. Padahal kita juga mampu memproduksi dengan baik. Nah, pertanyaannya apakah kita mampu bersaing? Sebenarnya mampu bersaing. Tidak ada yang Indonesia tidak mampu bersaing. Di mana kelemahannya? Kelemahannya kita nggak diberikan pasar, proteksi pasar kan harusnya ada yang namanya proteksi pasar. Karena kita juga kalau masuk ke luar negeri kan juga kita diprotek. Makanya ekspor kita kan nggak naik-naik. Ekspor khusus UMKM. Tapi kalau mereka yang masuk, kita agak terbuka. Nah, justru disitulah pentingnya adalah keberpihakan pemerintah terhadap produk-produk UMKM. Tapi sebenarnya dengan persaingan yang begitu lebar dan terbuka ini kan, kalau misalnya memang produknya bagus, berkualitas, harusnya bisa dibeli. Nah, disitulah yang namanya harus ada peningkatan sumber daya manusia. Nah, itu masuk ke strategi dari pemerintah juga. Ya, masuk pada strategi pemerintah, masuk yang namanya adalah dia harus mampu bersaing dengan dia harus meningkatkan kemampuannya. Misalnya mengolah digital atau mengelola produknya, brandingnya. Kadang-kadang brandingnya produknya memang produk UMKM, tapi brandingnya tetap ya nggak terkenal. Misalnya produknya misalnya dari Karawang, tapi dibuat merek misalnya Le Blue, lain lagi kan ceritanya kan gitu. Nah, Indonesia banget gitu. Keterampilan itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh UMKM untuk meningkatkan atau untuk bersaing dengan produk-produk impor. Nah, soal masalah digital ini kan memang sangat membantu ya Pak, penjualan, pemasaran gitu. Harusnya udah banyak dong UMKM yang masuk digital, itu bukan hal baru. Bukan hal baru, itu bukan hal baru. Ini kan digital adalah salah satu sales channel untuk menjual produk. Nah, pertanyaannya, apakah yang dijual produk ini, tadi saya bilang kemampuannya mampu membuat desain yang bagus, membuat produk yang bagus, membuat branding yang bagus. Akhirnya apa? Si pasar, orang-orang ini bahwa dia, wah ini ya seolah-olah ini produk luar negeri padahal produk lokal, ya kan gitu. Nah, itu harus mampu seperti itu dalam bersaing, apalagi masuk dalam pasar digital. Oke, kalau e-commerce sebenarnya gampang ya Pak, kita bisa lihat deskripsinya gitu. Soalnya saya juga penggemar e-commerce nih, gitu kan. Kalau lihat produk lokal itu sebenarnya ya dari gambarnya, terus dari brandnya sebenarnya udah cukup bersaing begitu. Tapi apa yang membuat orang itu masih memilih produk luar itu apa? Ya karena begini. Kalau kita mau memulai satu produk lokal, kita harus butuh, kalau menurut kami, butuh transaction atau seseorang yang menjadi panutan untuk membeli produk UMKM. Nah, contoh misalnya dulu pada saat zaman Pak JK, ingat kan, bahwa Pak JK membeli produk sepatu dari Cibaduyut nih, saya pakai Cibaduyut nih. Nah, kita butuh tokoh itu.
toko-toko sebagai contoh bahwa dia pakai produk lokal aja mampu. Jangan untuk mengimbau aja ya, beli produk lokal. Nggak cukup kalau untuk menghimbau, nggak cukup. Berikan contoh dan digunakan terus-menerus dan dibeli terus-menerus. Jadi dan dibuktikan kualitasnya juga. Dibuktikan kualitasnya oleh UMKM. Jadi sebenarnya UMKM kita mampu, cuman harus diberikan kesempatan itu. Diberikan kesempatan pasar, diberikan kesempatan untuk bahwa saya digunakan nih. Jadi membuat dia bangga, akhirnya mampu bersaing dari sisi produksi atau kualitas dan juga mampu bersaing dengan produk-produk impor. Oke, kita ke Pak Riza. Pak Riza, ya, jadi sebenarnya untuk promosi dan pelatihan itu kan bukan hal baru ya. Tapi ini bukan. Di imbauan yang kali ini Presiden langsung yang meminta, tujuannya adalah untuk memulihkan perekonomian kita yang sudah minus sekarang. Nah itu apa Pak yang baru? Karena kan untuk pengusaha UMKM sendiri kan butuh sesuatu yang memang betul-betul real bahwa produk mereka bisa akan dibeli dan digunakan. Ya, tadi saya sampaikan bahwa ini kan tidak boleh parsial ya, dilakukan secara komprehensif hulu dan hilir. Pada sisi produksi tentu ada tantangan ya. Saya ambil contoh misalnya isu kaitannya dengan brand. UMKM kita itu kerupuk misalnya brandnya terlalu banyak sehingga untuk membangun image dari produknya itu menjadi tidak optimal begitu ya. Coba dilihat dengan produk-produk lain atau bahkan produk dari luar, mereka cukup satu merek tapi itu terus-menerus dikampanyekan sehingga melekat di benak publik. Nah, kami di Kementerian Koperasi salah satu inovasi yang kita dorong adalah melakukan konsolidasi brand ya. Ini sudah berjalan. Jadi sehingga nanti kita berharap ada brand-brand yang terkonsolidasi. Dengan demikian ini akan jauh lebih mudah bagi pemerintah, ya, pelaku usaha, ya, masyarakat untuk bisa mengenal dan menggunakan produk-produk lokal tadi. Nah, yang kedua adalah tentu yang kaitannya langsung dengan akses pasarnya sendiri. Ya, di pasar sendiri tadi saya sampaikan ada yang memang kita ingin dorong perbesar. Tidak hanya dalam volumenya besar, tapi betul-betul dimanfaatkan terkait dengan pasar belanja pemerintah itu sendiri. Baik. Yang kedua di e-commerce, yang dimana tahun ini ditargetkan sampai akhir tahun itu akan ada bertambah sekitar 2 juta ya dari pelaku UMKM kita itu bisa onboarding ke dalam platform digital sehingga nanti itu bisa memperbesar kapasitas atau partisipasi dari pelaku usaha kita juga untuk memanfaatkan ekosistem ini. Nah, yang ketiga adalah tentu konsumen kita kan harus ada pride ya. Kalau saya sih optimis ya Mbak ya, karena kalau lihat dari lihat dari perkembangan yang terjadi di tengah pandemi ini, lihat laporan BPS kemarin, sebenarnya kan yang dikonsumsi itu yang tumbuh satu-satunya saya kira yang tumbuhnya di atas 10% kalau melihat kuartal pertama ke kuartal kedua itu adalah produk pangan ya, jadi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan, dan itu ada di tempat kita gitu ya. Dan ini ada terkait langsung dengan sekitar 27 sampai 28 pelaku usaha mikro kecil lah ya, atau kecil sebagian besar di antaranya. Nah, pelaku-pelaku ini eksis sebenarnya dalam kaitan dengan produksinya. Tapi ada persoalan kaitan dengan 2 hal. Yang pertama itu pembiayaan tentunya ya. Karena di situasi sekarang ini perlu modal untuk bisa menumbuhkan usahanya. Nah, yang kedua adalah kepastian pembeliannya. Ya, karena tadinya produk ini diserap dengan jumlah yang relatif lebih besar, tapi sekarang lebih kecil karena pabriknya berhenti atau pasar ekspornya berhenti atau masyarakatnya sendiri itu mengerem ya, melakukan ada pelambatan kalau kita lihat laporannya BPS terakhir. Nah, sekarang kampanye-kampanye yang sedang didorong dalam kaitan dengan mengajak masyarakat untuk membeli produk lokal tadi atau produk-produk UMKM ini, saya kira bukan sekedar kampanye di ujung gitu maksud saya ya. Saya ingin sampaikan proses di hulunya itu insya Allah relatif sudah lebih baik ya, sudah dibenahin dengan sungguh-sungguh, instrumen kebijakannya juga sudah baik begitu. Nah, sekarang kita tinggal mendorong ini ya, partisipasi masyarakat kita. Kalau kita belajar di tengah pandemi dan melihat
negara-negara lain di Baik. Eropa, ya. Pada perkembangannya memang kuncinya ada di solidaritas. Baik. Ya, mereka buat yang namanya digital solidarity, bagaimana pelaku-pelaku usaha, termasuk juga konsumen itu berpartisipasi mendorong UMKM untuk bisa membeli, untuk eksis di pasar digital dan membeli produk-produk dari UMKM. Nah, kita saya kira punya portofolio yang cukup besar untuk bisa melakukan itu. Baik. Saya kira ini peluang ini yang kita akan rebut. Solidaritas ya dari UMKM, tapi tentunya butuh dukungan juga nih penuh dari pemerintah ya, Mas Isa. Kita masih akan Ya, kembali usai jeda berikut. Tadi yang saya sampaikan. Baik, pemirsa, tetaplah bersama kami di Lanstock. Kami masih akan kembali sesaat lagi.